Untuk memahami tentang transformasi balikan, kita ke contoh. Jadi misalkan pada suatu sistem sumbu ortogonal atau koordinat x, y begitu ya, didefinisikan dua transformasi f dan g dengan aturan untuk setiap titik P dengan koordinat x, y. Transformasi f aturannya fp sama dengan x plus 2, setengah y. Sedangkan aturan transformasi gp itu x min 2, 2y. Yang diminta adalah menunjukkan bahwa g itu transformasi balikan dari f atau f inverse. Buktinya ini yang dipunyai fp dan gp nya, maka kita bisa buat hasil kali dua transformasi ini ya. Misalkan dari fg dulu, f kali g dari p ya, definisinya f dari gp nya adalah min 2 x min 2, 2y kita masukkan, maka kita punya f x min 2, 2y. Ini adalah gp nya, maka kita bisa masukkan x nya di sini, di f nya itu x plus 2 di sini, jadi x min 2 plus 2 jadi x, kemudian y nya itu setengah y, maka setengah kali 2y, maka hasilnya y, maka hasilnya adalah x, y sama dengan p sendiri. Di sisi lain sebaliknya untuk gf ya, g kali f, gfp adalah g dari fp, ini double sama dengannya, kita masukkan fp nya ini kita masukkan, nah kita masukkan x nya ke gp gitu ya, x plus 2 min 2 jadi x, kemudian y nya 2 kali setengah y sama dengan p sendiri. Nah, sehingga kita peroleh fgp sama dengan gfp sama dengan p sendiri ya, yaitu karena sama dengan dirinya sendiri sama dengan ip ya, transformasi identitas untuk setiap titik p ya, sehingga fg sama dengan gf sama dengan i begitu ya. Ya, sehingga di sini kita peroleh f dan g balikan satu sama lain, atau bisa kita tulis g adalah f inverse atau transformasi balikan dari f. Selanjutnya kita ke teorema yang kedua ya, yang dikatakan bahwa setiap transformasi hanya memiliki satu balikan ya, atau inverse-nya hanya satu ya, kita akan buktikan. Nah, misalkan di sini T transformasi dengan dua balikan ya, kita beri nama misalkan S1 dan S2. Nah, karena S1 itu balikan dari T, maka TS1 dari P itu sama dengan S1T dari P ya, sama dengan transformasi identitas dari P atau IP untuk setiap P. Di sisi lain S2 itu juga balikan dari T, maka kita peroleh hal yang sama, TS2P sama dengan S2T P sama dengan identitas dari P juga untuk setiap P, sehingga TS1P sama dengan IP, TS2P sama dengan IP ya, ini sama dengan IP, TS2 nya juga sama dengan IP, maka TS1P sama dengan TS2P begitu ya. Nah, karena ini perkalian hasil kali transformasi begitu ya, maka kita bisa tuliskan seperti ini, T dari S1P dan T dari S2P.
Maka karena ini sama-sama transformasi dari T, maka isinya juga harus sama, sehingga S1P sama dengan S2P berlaku untuk semua P, gitu ya. Sehingga S1 harus sama dengan S2, sehingga balikan dari T hanya satu, yaitu S, ya. Baik simbolnya S1 maupun S2 ini sebenarnya adalah transformasi yang sama. Dengan kata lain, hanya memiliki satu balikan saja. Selanjutnya, teorema yang ketiga, balikan setiap pencerminan pada garis adalah pencerminan itu sendiri. Buktinya, misalkan kita punya pencerminan pada garis G atau dilambangkan MG. Nah, di sini jika X-nya tidak pada G, begitu ya, tidak di garis G, maka MGX ya itu nanti menghasilkan Y, dimana nanti XY itu nanti menjadi sumbu dari MG, sumbu dari G, begitu ya. Jaraknya titik perpotongannya itu di tengah-tengahnya atau jaraknya sama, sehingga kita bisa buat perkaliannya MGX ya, atau MGX itu adalah MG dari MGX. MGX itu adalah Y, maka dia akan kembali lagi ke titik awalnya, yaitu X, begitu ya. Sehingga kita bisa tuliskan MG dari MGX itu kan MGX, begitu ya. Ini karena kembali lagi ke X nya sendiri, ini kan X, asalnya X ke X lagi, maka dia merupakan transformasi identitas. Transformasi identitas dari X ya, untuk berlaku untuk setiap X nya yang tidak pada garis G, sehingga kita perlu di sini MG bundaran MG sama dengan I, atau MG itu sama dengan I, transformasi identitas. Itu untuk X yang tidak pada garis G. Sedangkan misalkan X-nya pada G di sini, untuk X yang pada G, maka MGX sama dengan X itu sendiri atau dirinya sendiri. Nah, sehingga X sama dengan MGX itu juga bisa sama dengan MGX ya. MGX itu X, MG ya balik ke X lagi, sehingga MG itu sama dengan identitas ya, karena di dirinya sendiri terus ya. Ini 2 kali MGX itu sama dengan I, MGX sama dengan X sendiri atau sama dengan IX, begitu. Nah, di sini maka kita punya MG bundaran MG sama dengan I. Nah, kita punya hasil yang sama untuk X yang tidak pada G dan X yang pada G, maka terbukti bahwa MG inverse itu adalah dirinya sendiri, yaitu MG.